Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu at-thaminu. Adapun majlis at-thaminu yang ke-8 fil hadithi thamini, di dalam menjelaskan hadis yang ke-8 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya. Jadi kitab Majalis Saniyah ini merupakan syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Ya. Sudah sampai ke-8. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Jadi setiap majlis itu sama musonef selalu dibuka, ya dibuka. Jadi kayak semacam satu majlis selesai, di situ nanti ada pembukaan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah. Allati yang la yu'badu, yang tidak diibadai bi'aqin, dengan hak, fil wujudi, di dalam wujudnya, illa iyahu, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah, illa iya, kecuali Allah, kecuali Dia Allah. Al-Karimi, yang dermawan. Karim itu bermakna dermawan. Karim, dermawan. Saking dermawannya Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini dikasih rizki oleh Allah. Walaupun makhluk itu tidak beriman kepadanya, makhluk itu bangkang padanya, bahkan makhluk itu enggak menyembah kepadanya, tetap Allah kasih rizki dia itu. Itu Al-Karim. Alladhiya man, barang siapa tawakal, yang bertawakal alaihi, padanya, kafa, maka Allah akan mencukupi pada itu man, pada itu orang. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Wa man, barang siapa amana, yang beriman bihi, padanya, pada Allah, hada, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Di orang yang beriman kepadanya, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Ingat, hidayah itu mahal, Pak. Hidayah itu sesuatu yang paling mahal yang ada di alam dunia ini. Walaupun orang pandai, kaya, orang pandai, kalau emang nggak dapat hidayah, ya susah, ya kan? Susah. Walaupun dekat dengan Nabi, kalau nggak dapat hidayah, ya susah. Seperti paman Nabi Abu Thalib, yang mana beliau selalu membela Nabi. Sejak Rasulullah SAW ikut beliau umur 8 tahun sampai Abu Thalib wafat, beliau menjaga Nabi, tetapi beliau kagak dapat hidayah dari Allah. Padahal paman Nabi, ya kan? Padahal paman Nabi, padahal orang yang dicintai oleh Nabi, dicintai aja Nabi itu cinta betul sama pamannya, ya kan?
Tapi kalau Allah kagak memberikan hidayah, susah. Makanya kita ini setiap sholat subuh kita hendaknya disunahkan, bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk bagian daripada sunnah ab'adus sholat, di mana apabila kita tinggalkan maka kita disunahkan sujud sahwi. Dianggap kalau kita meninggalkannya sholat kita kurang sempurna. Apa tuh? Tak lain dan tak bukan, yaitu doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami bersama dengan orang-orang yang telah Engkau petunjuk. Ya kan? Ini jangan lupakan tuh. Jangan sampai kagak baca kunut. Jangan. Ya. Apalagi di An-Nur nih. Kalau imamnya ketahuan gak baca kunut, usahakan yang baca kunut dulu kan. Gitu. Di sini imamnya udah ditentukan belum sih? Udah, simpulan dah ya. Nah, itu dong. Jadi kagak ada menyerobot baik. Waman barang siapa sa'ala yang meminta kepadanya, kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Yang penting yang diminta Allah bakal memberikan apa yang kita minta. Yang penting jangan syirik, Pak. Tapi kalau kita minta kepada Allah tetapi dibarengi dengan syirik, artinya kita sekutukan Allah, ya enggak gitu. Waman sa'ala barang siapa yang minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pada sesuatu atau pada perkara tamanna yang dia harapkan, tamannahu yang diharapkannya. Jadi itu kalau kita benar minta. Wa asyhadu, dan saya bersaksi bahwasanya la ilaha, kagak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Ini harus dipancepin loh, Pak. Ditancapkan dalam hati kita nih. Tadi saya ngaji kitab Tanqihul Qaul di dalam di PT CNK barusan. Ini sekaligus saya sampaikan, hanya mengingatkan kalau di dalam kitab Tanqihul Qaul itu, ini kan ada la ilaha illallahnya nih, ya kan? Ini kalau saya terjemahkan bebas tuh, tidak ada seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang membaca, kalau di situ loh sesuai dengan teks hadis itu, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam kitab Tanqihul Qaul. Tapi kalau kita mulai dengan sebuah tasbih dulu gak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sing sapa baik membaca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka kufirat, akan diampuni dunubuhu, dosa-dosanya, walaupun ada itu dosa-dosa mitra lupa ya, mitra zabatil bahri, walaupun dosa kita itu sepadan dengan banyak buih, sepadan buih yang di lautan. Padahal kita tahu semua, Pak, bahwasanya
dunia ini lautan sama daratan, lebih luas lautannya. Kalau daratan kita nih luasnya 29%, lautannya 71%. Ngeri, lebih luasan lautnya. Makanya kalau naik kapal laut, tapi saya seumur hidup belum pernah naik kapal laut, belum pernah. Pernah sih di Mesir, tapi itu kan kapal di Sungai Nil. Iya, pernah. Tapi di Mesir mana? Tapi yang di Indonesia sini kan ada penyeberangan di mana itu? Bagauni, kayak di Bali itu saya belum pernah nyebrang pulau Indonesia. Belum. Nanti aja kalau IKN udah ibu kota negara kita udah pindah sono, saya mau jalan-jalan ke sana. Insya Allah jalan-jalan Kalimantan, sekalian nanti ikut ke Martapura, ke Bahasa Kumpul. Saya punya teman, punya kenalan deh waktu saya umroh, ternyata dia muridnya guru suku. Dia bilang, Kiai, kalau nanti mau pengen hadiran ke hallnya guru kumpul, ini nomor saya. Nanti semua tidur di rumah saya, apa-apa nama saya cukupin, Kiai. Emang begitu, Pak. Di guru kumpul itu katanya memang jangankan begitu, bensin aja dikasih, Pak. Bensin. Saya ke motor, udah masukin daerah guru kumpul, dikasih 2 liter. Dalam jangka waktu lagi kehabisan, kasih lagi 2 liter. Makan serba gratis di sana. Tapi waktu haul, maksudnya haul, jangan nanti salah paham lagi nanti, ya kan? Jadi kembali ke pembahasan, walaupun dosa kita sebanyak mitra zabatil bahri, sebanyak buih yang di lautan. Laut itu masya Allah luasnya, dan dia selalu bergerak di laut, Pak. Itu kan ada ombaknya, setiap ombak ada buihnya. Nah buih kita sebanyak itu, Pak, dosa kita misalnya diampuni oleh Allah, dosa kita itu sampai membaca ikhlas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya Rotibul Kubra itu dibaca di pertama kali, ya kan? Itu hadis sahih dalam itu. Asyhadu, saya bersaksian bahwasanya la ilaha, kagak ada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu, Allah itu zat yang maha esa, ya kan? Yang wahdah itu hanya satu-satunya Tuhan, Allah itu wahdah. La syarika, tidak ada yang menyekutikan lahu baginya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengurus alam semesta ini. Kagak ada sekutu. Artinya apa? Allah qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri Allah. Ada yang nanya, Kiai, kan ada malaikat. Malaikat itu hanya pembantu saja. Tanpa malaikat Allah kuasa, Pak, ya kan? Itu hanya mencerminkan biar kalau ada malaikat itu bukti nyata. Enggak, nanti ada buktinya nih, ya kan? Kalau langsung Allah sendiri, walaupun langsung Allah bisa-bisa aja. Karena ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib yang mencatat amal baik kita, atid yang mencatat amal buruk kita. Semuanya ada catatannya, sekaligus dia sebagai saksi apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu bentuk keadilan Allah, Pak.
Sampai sekarang ngaji bareng sama kita nih ngaji, ini ada catatannya, kagak terbalik. Saya Agus nih, Agus ngaji, gak akan salah itu malaikat rokib tuh nyatet Agus, walaupun ada Agus dunia, tapi Agus sayanya doang gitu. Ada namanya Pak Ahmad, ada namanya ini, nggak akan salah nyatet. Jangan-jangan keliru Ahmad BCM lagi, enggak. Itulah ya Allah. Apa namanya? Jadi Allah itu tidak ada sekutu baginya, wala tiddalillah, dan tidak ada lawan bagi Allah. Siapa yang berani lawan Allah? Orang stres kali. Agak ada. Kalau nantang Allah tuh ya, orang ada Pak. Makanya ditantang tuh kita nih, ya kan siap. Bahkan apa namanya, Namrud musuh sama si ibu Nabi Ibrahim atau Nabi Musa juga begitu, hampir mirip ceritanya, ya kan? Kalau Tuhan saya, kata Allah, itu bisa mematikan dan menghidupkan, lu bisa nggak? Oh, ini bahasa kasarnya. Panggil tuh si Nabi Musa, apa namanya, si Fir'aun atau si Namrud, memanggil dua orang. Singkat, satunya dimatiin, satunya dihidupin. Nih, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Ya Allah, kayak gitu. Bahkan ditantang lagi, kalau Allah Tuhanku bisa menerbitkan ini matahari dari timur dan menenggelamkan ke arah barat. Sekarang coba terbitkan dari barat ke arah timur, gitu. Kagak bisa dia, kagak bisa dia. Allah kagak ada lawan, kagak ada lawan. Allah satu-satunya Tuhan sesembahan kita, itu Esa. Wala waladalillah, Allah kagak punya anak. Wala waladalan, orang-orang anak iku maujud lillahi, kedua Allah. Artinya apa? Allah kagak punya anak, itu kagak punya anak. Kalau ada yang mengaku anak Tuhan, anak Tuhan, ngeri. Berarti nyalain ini, Allah tidak beranak. Wala walidalillah, dan Allah juga kagak punya orang tua. Bagi Allah kagak punya orang tua, ya kan? Artinya apa? Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu gak beranak dan tidak pula diberanakan. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna sayyidana, bahwasanya junjungan kami Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, abduhu, yang menjadi hambanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu hambanya Allah, ya, hambanya Allah. Artinya hamba yang memang diakui sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, ini firman Allah loh Pak. Subhanalladzi maha suci zat, asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, pada hambanya. Ini firman Allah. Hambanya siapa? Yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad jelas diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita ini cuma ngaku-ngaku saja sebagai hamba Allah, ngaku doang. Sampai nambah Allah, iya jelas saya hamba Allah, ngaku, padahal belum tentu Allah ngakuin hamba. Ya kan? Jadi kanjeng Nabi sebagai hamba Allah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi punya gelar Habibullah.
Habibullah itu hanya gelarnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya gelar Khalilullah. Sampai nggak boleh ngambil gelar Khalilullah. Saya Khalilullah nggak boleh Pak. Itu gelarnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Isa, Nabi Musa, Kalimullah. Iya toh. Makanya Habibullah itu gelarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh sebenarnya. Wa Rasuluhu dan utusan Allah. Sekaligus jadi utusan Allah. Hamba sekaligus utusan Allah. Itu Kanjeng Nabi kita Muhammad. Siapa beliau? Sayyidu khalqihi, yaitu pemimpin dari makhluknya Allah. Fid dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi Muhammad itu sayyid kita. Ya, sayyid kita, pemimpin kita di dunia dan di akhirat. Sayyid. Makanya kita jangan sombong sama Kanjeng Nabi. Jangan songong. Kalau kita bersolawat, tambahi sayyidina atau sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wah, gelarnya begitu. Gelarnya Kanjeng Nabi kagak profesor, kagak doktor, tapi gelar dari Allah langsung. Sayyid, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Itu Pak. Sayyid. Jadi sayyidu khalqihi. Allah itu pemimpin makhluknya Allah. Terus wa khatamu anbiya'i, dan Kanjeng Nabi menjadi penutup nabi-nabinya. Nabi-nabinya Allah. Berapa jumlahnya nabi? Berapa? Sampai lupa Pak. Belum tahu benar deh. Berapa? Jumlah nabi dan rasul berapa? 25. Yang lain? Nabi dan rasul pernah saya sampaikan, cuma lupa baik Bapak. Ya. Nih, saya ulangi. Ingat-ingat. Nanti saya tanya lagi, lupa lagi. Biasa. Itu biasa. Karena kita ini udah tua, ya kan? Faktor umur. Nabi dan Rasul jumlahnya ada 124.000. Ingat-ingat. 124.000 di ayat. 124.000 nabi itu di ayat. Akhirnya terpilih 313 yang jadi rasul. Di ayat 313. Dari 313 dipilih lagi oleh Allah, sehingga mereka dimasukkan namanya di dalam Al-Quran 25 gitu, ya kan? Dari 25 di ayat lagi ini menjadi 5 yang bergelar ulul azmi, yang mana kesabarannya udah nggak ada yang bisa menandingi. Ulul azmi. Siapa mereka? Kalau dari urutan paling tua nih, Nabi Nuh alaihissalam yang paling tua. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, gitu. Kalau itu dari segi umur lagi tua. Kalau dari segi paling mulia itu Nabi kita nomor satu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia berikutnya Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Yang ketiga baru Nabi Musa Alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh Alaihissalam. Ini nabi-nabi hebat nih. Sampai pengen ketemu 5 nabi ini, pengen masuk surga dulu. Berarti mati dulu juga, mati dulu, ya kan? Bisa loh Pak, sampai itu, sampai bisa loh, kalau dengan syarat masuk surga. Sampai udah saya sampaikan. Makanya tuh nabi-nabi itu diapalin Pak. Jangan kagak apal. Kalau apal itu paling tidak nanti sampean itu di sorga pengen ketemu nabi ini. Semoga masuk surga semuanya ya. Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nanti kalau kita di surga, ya Allah, saya pengen ketemu Nabi Yunus. Dia kan dulu katanya dimakan ikan. Saya pengen tahu ceritanya ke pribadi gitu. Dan semua permintaan kita di surga semuanya akan diturutin oleh Allah. Apa kata Allah? Silakan misalnya dia tinggal di perumahan elit pas Nabi. Nabi dia tinggal di perumahan elit nih. Kalau kita mah di Pondok Gede, Pondok Indah, ya Pondok Indah gitu kira-kira. Dia mah Nabi Yunus seorang nabi, dia tinggal di kawasan elit. VVIP. Kamu langsung enak Pak. Besok saya pengen keluar ke rumahnya Nabi Ismail. Boleh Pak, kemana-mana boleh. Syaratnya masuk surga. Gitu. Bahkan Bapak pengen makan apapun, kalau di surga diturutin, ya. Makanya Insya Allah. Sekarang kita bercapek-capek gak apa-apa, ya kan? Artinya selama di dunia ini kita ini capek ibadah, ya pokoknya ini itu kewajiban kita. Jadi yang dibebankan kepada kita sebagai mukallaf. Kita ini orang mukallaf yang terbebani dengan syariat-syariat Allah. Kita jalankan, karena dengan kita menjalankan syariat Gusti Allah, nanti sampai akan dibalas, dikasih pahala oleh Allah dengan surganya. Itu Pak. Ini saya kata waqatamul anbiya'ihi, dan menjadi penutup para nabinya. Al-mahsusu, yang dikhususkan bil maqami, makamnya. Kanjeng Nabi itu khusus makamnya Pak. Ya kan, paling tinggi. Al-mahmudu, yang dipuji. Allah selalu dipuji, dan senantiasa kita selalu, seluruh kaum muslim ini, kalau adzan kita selalu memohon kepada Allah agar makamnya Kanjeng Nabi itu ditinggikan.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafah wad darajatul aliyah. Ya kan? Itu doa apa? Ya kan? Itu Kanjeng Nabi. Dan yang berhak mendapatkan kedudukan paling tinggi nanti di akhirat tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Mana tadi? Alladzi lam yakum, yang tidak menempati fihi padanya siwa selain Kanjeng Nabi. Karena begitu, enggak ada tempat yang melebihi kedudukan. Tidak ada satu orang pun, manusia maupun jin ataupun manusia, yang akan bisa melebihi kedudukan Kanjeng Nabi nanti di akhirat. Paling tinggi kedudukannya Kanjeng Nabi, di bawahnya mungkin para nabi, para rasul yang lain, para sahabat, wali-waliullah. Kalau kita, wallahu a'lam, kita masuk surga juga alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya Allah, insyaallah. Siwa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi wa azwajihi dan istri-istri Nabi wa dzurriyyatihi dan keturunan-keturunan Nabi, sholatan dengan sholawat wa salaman dan salam daima, ini keduanya langgeng mutalazima, ini keduanya wajib langgeng ila yaumin, sampai pada hari nalqo, kami bertemu kepada, kita bertemu pada Kanjeng Nabi. Amin. Itu ya, semoga semuanya bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi kalau masuk neraka jangan harap ketemu Nabi, jangan harap ya. Bahkan nanti sampai tahu kan ada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu menceritakan orang yang di surga dan yang di neraka. Mereka saling ngecek, ya bukan ngecek, istilahnya apa ya, kayak ahli surga nanya, ahli neraka, emang lu udah pada menemukan apa yang pernah disampaikan Allah nih waktu di dunia, kamu dapat siksaannya? Iya ya, ini lebih pedih lagi daripada yang saya bayangkan. Agak ngeri. Dan kamu juga dapat? Iya dong. Bahkan kata ahli surga, kami mendapatkan semuanya, bahkan tidak pernah saya bayangkan. Karena memang kehidupan surga, kenikmatan surga kagak pernah dilihat oleh mata manusia. Kita nih orang tidak pernah terdengar oleh telinga kita dan tidak pernah terbesit dalam pikiran kita, ya kan? Adatul ibadiyah sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar, gak pernah terbesit dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga. Begitu pula siksaan neraka kagak pernah dilihat oleh manusia, kagak pernah terdengar oleh telinga manusia, pedihnya itu maksudnya, dan gak pernah terbesit di hati manusia. Kayak apa siksaan di neraka? Gak bisa dibayangkan. Alhamdulillah ya. Allahumma ajirna minan nar. Ayo bareng-bareng, ayo bareng-bareng sama kita nih ngaji ya sejam dua kagak ada, ya kurang lebih 1 jam lah gitu. Tapi susahnya loh, saya tidak tahu ya kenapa ya. Ini padahal nih PCS An-Nuri kalau sholat sampai sholat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Satu baris berapa orang nih? 25. Berarti 200 orang. Kalau 8. Ini 25. Iya. Satu baris 25, satu sok nih.
25 kali 8 berarti 200. Yang ngaji jadi 10%-nya 10%, alhamdulillah. Ini 10%-nya alhamdulillah tuh. 200 kan 10% 20. Padahal saya nggak ngaji fikih. Kalau ngaji fikih mungkin saya nggak mau ngaji sama Kiai Agus aja kan orang apa sapi bisa aja. Wong ini ngaji hadis. Kok nggak mau ngaji? Ya nggak apa-apa sih. Itu urusan mereka, biarin aja. Kita paksa, ya ngapain kita maksa orang mereka mau? Tapi memang sampean itu hidayah udah dapat hidayah di atas hidayah. Hidayah Islam. Di atas hidayah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yaitu apa? Ngaji ini salah satu bentuk jihad kita, Pak. Ya, bentuk jihad kita. Ingat, orang-orang yang ngaji ini pasti sholat. Kalau orang sholat belum tentu ngaji, dan pasti kedudukannya di akhirat akan beda. Paham ya? Akan beda. Insyaallah, insyaallah. Kita tutup ngaji kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal-'azim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.